Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Afridit Ansari dengan ujung NIM 105. Aku perwakilan dari kelompok 6. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai contoh soal dari masalah transportasi penggunaan metode FAM atau disebut dengan Focus Information Methods dengan pengecekan tabel akhir menggunakan metode MODI. Di mana soalnya itu adalah sebuah perusahaan logistik memiliki 3 pusat distribusi utama yang terletak di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Ketiga pusat ini bertugas mengirimkan barang ke 3 gudang penyimpanan yang terletak di Padang, Medan, dan Pekanbaru. Biaya pengiriman per unit barang dari setiap pusat distribusi ke setiap gudang, kapasitas distribusi, dan kebutuhan setiap gudang ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Nah, lalu, soalnya, tentukan solusi awal menggunakan metode Vogel Information Methods atau disebut dengan FAM, kemudian periksa apakah solusi tersebut sudah optimal menggunakan metode MODI. Jika belum optimal, lakukan iterasi hingga diperoleh solusi optimal dan hitung total biaya minimum pengiriman. Langsung saja kita akan menyelesaikan penyelesaian dari soal ini. Pertama kita akan misalkan terlebih dahulu menggunakan metode FAM. Oke. Nah, seperti pada pertemuan sebelumnya yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, di mana ketika kita melakukan penyelesaian menggunakan metode FAM, kita akan mencari terlebih dahulu selisih baris dan selisih kolom pada tabel transportasi, di mana mencari selisih baris dan selisih kolomnya ini kita lihat dari biaya transportasi terkecil pertama dan kedua, lalu kita akan kurangkan biaya terkecil kedua dengan biaya terkecil pertama. Langsung saja di sini pada baris pertama, nilai terkecil adalah 5 dan 8, berarti 8 dikurang 5 hasilnya adalah 3. Untuk selisih baris yang kedua, ada 15 dan 10, hasilnya adalah 5. Untuk yang ketiga, 19 dan 10 hasilnya adalah 9. Nah, lalu kita akan mencari selisih kolom. Pada kolom pertama, nilai selisihnya dari transportasi terkecil adalah 5 karena 20 dikurang 15, 5. Kolom kedua hasilnya adalah 5 juga. Kolom ketiga hasilnya adalah 2. Setelah kita dapat selisih baris dan selisih kolom, kita lihat nilai terbesar dari seluruh selisih, di mana di sini nilai terbesarnya adalah 9, maka 9 adalah selisih terpilih. 9 kan hasil dari 19 dan 10. Kita lihat nilai yang paling minimum adalah 10. Maka tabel pada maka kita akan memilih sel pada nilai 10 ini sebagai sel terpilih yang akan kita alokasikan di awal, maka tabel ini kita akan lihat kebutuhan dan kapasitas. Di sini yang paling minimum adalah 50 dan 110 adalah 50. Maka kita masukkan 50 karena ini udah habis, tidak ada nilainya. Kita buat strip saja. Di sini 110 dikurang 50, gini aja. 110 kurang 50 hasilnya adalah 60. Maka ini sisanya 60. Sisa 60. Lalu kita akan mencari selisih lagi.
Karena ini sudah tidak ada, kita sudah tidak pakai, kita warnakan merah. Hmm. Lalu kita mencari selisih lagi. Ini masih sama, 8 kurang 5 masih sama, 20 kurang 15 masih sama, 20 dikurang 5 hasilnya ada 15. Ini masih sama. Oke, maka kita lihat lagi. Selisih yang paling terbesar adalah nilainya adalah 15. 15 adalah selisih terpilih. Kita lihat 20 dan 5 terkecil adalah 5. Maka sel pada nilai 5 ini yang akan kita alokasikan. Kita lihat kebutuhan dan kapasitas. Nilai terkecil adalah 60. Kita pilih 60. Maka di sini sudah tidak ada nilainya. Ini berarti sudah tidak dipakai. Oke, coret. Ini karena udah kita pakai 60, 90 dikurang 60 hasilnya adalah 30. Oke, kita akan hitung lagi selisihnya. Ini 20 dikurang 8, jadi hasilnya adalah 12. Di sini tinggal 5, ini 2. Kita lihat selisih terbesar adalah 12, maka kita lihat biaya terkecil adalah 8. Maka pada sel ini kita akan alokasikan, kita lihat kebutuhan dan kapasitas. Nilai paling minimum adalah 30. Kita masukkan ke 30. Ini sudah habis. Berarti ini kosong. Lalu ini sudah dipakai 30, sisanya adalah 10. Oke, ini sudah tidak terpakai. Kita lihat biaya terbesar ada 5 dan 5. Kita lihat nilai terkecilnya adalah 10, maka kita di sini. Ini sisanya adalah 10 dan 60, terkecil adalah 10. Ini sudah habis. 60 dikurang 10, sisanya adalah 50. Karena tinggal sisa, jadi kita masukkan saja sisanya di sini 50. Oke. Nah, ini sudah habis. Maka didapatlah tabelnya adalah ini.
Oke, ini adalah tabel yang didapat dari penyelesaian menggunakan metode FAM. Kita akan hitung total biayanya. Total biaya yang didapat di sini 60 dikali 5, eh, 38. 30 dikali 8, lalu ada 50 dikali 15, 10, 10, 10 dikali 10, tambah terakhir ada 50 dikali 10. Kita akan hitung nilainya. Ada 300 ditambah 24 tambah 750 tambah 100 tambah 500. Nol, nol, 5, 9. Ini nilainya 5, 6, 13, 15, 18. Hasilnya 1890. Ini adalah hasil dari menggunakan tabel FAM. Kita warna. Lanjut, kita akan menggunakan pengecekan tabel akhir menggunakan metode MODI, di mana kita akan periksa degenerasi terlebih dahulu, yaitu jumlah sel terisi. Jumlah sel yang terisi ada 1, 2, 3, 4, 5. Adalah 5. Lalu kita lihat jumlah baris. Jumlah baris ditambah jumlah kolom. Dikurang 1. Berarti di sini jumlah barisnya ada 1, 2, 3. 3 ditambah jumlah kolomnya ada 3 juga. Dikurang 1. Hasilnya 5. Oke, karena hasilnya 5 sama-sama 5, maka tidak perlu menggunakan penyelesaian epsilon. Lalu kita ke langkah yang kedua, kita akan hitung, kita mencari nilai UI dan nilai U dan nilai V. Eh, kita akan hitung UI dan
VJ untuk sel terisi menggunakan rumus Fij sama dengan UI ditambah VJ, di mana kita atur UI itu sama dengan 0. Kita lihat di sini untuk sel terisi ada 60 di kita lihat 1, 2. U U12, lalu ada U13, U13. Kenapa C ini ya? Lalu ada C21 dan C23. C21, C23. Dan terakhir ada di sel 22. C33. C32. Di C32. Biaya pengiriman ini 58, 58. Kita lihat 15 dan 10. 15, 10, 10. Dan di tabel C32 ada 10. Kita masukkan nilainya 10. Kita hitung UI biji. Satunya, ini kan 12. Nah, lanjut. Ini kan berarti ini U1 dan F2. Berarti di sini nilai U1-nya kan tadi 0. Sini 0 ditambah F2. F2 bukan F ya. V2 sama dengan 5. Sama saja V2 sama dengan V2 sama dengan 5. Penting lah. Tanda. Oke, lanjut ke yang kedua. C ini U1 dan V3. Berarti ini tuh U-nya untuk bagian baris dan
U itu untuk bagian kolom, dan V itu untuk apa ya? U untuk baris, V untuk kolom. Ini. Ini Bandung, Semarang, Surabaya. Ini menggunakan U. Dan Padang, Medan, Pekanbaru, barisnya ini menggunakan V. Kita anggap UI ditambah VJ. Maka ini pada yang C13 ini nilainya 0 ditambah P3 sama dengan 8 ke P3 sama dengan nilainya adalah 8. Lanjut, di sini I du, U 2 ditambah P1 sama dengan 15. Ini U2 tambah P, P3 sama dengan 10. Berarti kan tadi V, V3-nya didapat 8, berarti U2 ditambah U2 ditambah 8 sama dengan 10. Maka ini nilainya adalah U2 sama ini kan 10. Maka U2-nya sama U2 sama dengan 2. Ini berarti U2 nilainya 2 ditambah V1 sama dengan 15. U V1 sama dengan nilainya
Itu sama dengan 15 dikurang 2, 13. 1, V2, V3, U1, U2. Oke, yang terakhir ada U3 ditambah V1. U3-nya belum diketahui, ditambah V2. V2-nya adalah 5. Nah, sama dengan 10 didapat U3 sama dengan 5. 2, 3-nya 5, 13, 5 adalah. Maka hasil yang didapat U1-nya 0, U2-nya 2, U3-nya 5, V1 13, V2 5, V3 8. Oke, lanjut kita akan mencari hitung biaya implisit opportunity cost untuk sel kosong atau sering disebut dengan apa ya kalau orang di delta, mencari nilai deltanya dari ini kita sel kosong. Kita lihat sel kosongnya C11, C22, C31. C11, C22, C31, dan C33. Oke, kita hilangkan. Biaya kirimnya C11, 22, 31. 20, 20, 25, 20, 20, 25, 19. 20, 20, 25, 19. 20, 20, 25, 19. Oke, lanjut kita akan mencari nilai UIVJ-nya tadi. Ini kita lihat U1, U1 kita anggap U1-nya itu kan kita ibarat kita misalkan U1-nya itu 0 tambah I1 sama dengan 20. Maka di sini nilai I1 sama dengan 20.
Lanjut, ini U2 ditambah V2 sama dengan 20. Kita cari sel lain dulu. Ini U3 tambah U tambah V1 sama dengan 25. U3 ditambah V3 sama dengan 19. Hmm. Oh, maaf ada kesalahan. Ini berarti nilainya kan kita tadi udah mencari. Nah, ini langsung saja kita substitusi satu-satu. U1-nya tadi adalah 0, V1-nya adalah 13, 13 sama dengan ini U2-nya 2, V2 5, U3 8, V1 13, nih U3-nya 5, V3-nya 8. Akan mencari biayanya 20 dikurang kurang kurang 13. Ini 20 dikurang
7, 25, kurang, ingat 8, 21, dan ini 19, kurang 13, sama 5. Hasilnya adalah 7, 13. Ini 4, 6. 7, 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, kita sudah dapat opportunity cost. Ntar kita cek ulang apakah benar. 11, 0, 13, 21, 2, ini yang benar. Ketiga, U3-nya 5, udah salah. Ini seharusnya 5. Tunggu dicek. Ini V1-nya 13, C. Oke, ini berarti 18. Hmm, 7. Oke, sudah kita dapat hasil hitung biaya implisitnya atau opportunity cost untuk sel kosongnya. Angka selanjutnya kita akan periksa optimalitas CIJ action, di mana di sini nilainya sudah positif atau lebih besar atau sama dengan 0. Oke, karena ini hasilnya sudah positif semua, maka dapat dikatakan bahwa tabel sudah optimal. Oke, jadi sudah selesai penyelesaian dari soal. Berarti ini total biayanya juga ini. Ya, total biaya transformasinya dari metode MODI hasilnya juga 1.890 dan tabel sudah optimal.
Cukup sekian, penyelesaian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.